Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah PT Apalu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua ya. Ini ceria-ceria semua Bapak Ibu. Meskipun di pagi afwan ya. Ini siang menjelang sore hari, di luar begitu panas. Ini jam-jam sakarat. Gas 3 kilo terlihat seperti kelapa muda ya. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah pada siang hari ini kita dapat melanjutkan agenda kita pengajian ba'da zuhur. Dan alhamdulillah pada kesempatan pengajian kita pada siang hari ini kita akan mendengarkan atau menyimak bersama materi tentang peringatan nuzulul Quran yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Dr. Andus Haji Nur Khazim MH, dengan judul dengan nuzulul Quran kita kuatkan integritas ya. Masya Allah, tema yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah sudah siap juga materi kita, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Untuk itu agar lebih efisien, dan setelah materi kami harapkan nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk kemudian sama-sama kita dengarkan jawaban dari Bapak pemateri kita. Untuk itu kepada Bapak Dr. Andes Haji Nur Khazim MH kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu yang saya hormati, saya muliakan. Yang saya hormati Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palu beserta jajarannya. Saya hormati pula Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palu beserta jajarannya. Singkatnya karyawati Pengadilan Tinggi Agama Palu yang berbahagia. Tak hentinya dan sudah merupakan kewajiban bagi kita semua untuk selalu membacakan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berbagai karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita kembali lagi bisa melaksanakan salah satu program kita, yaitu sholat zuhur berjamaah disusul dengan kultum atau kajian Islam secara singkat. Selanjutnya salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah sholat zuhur Pengadilan Tinggi Agama Palu yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang tentang nuzulul Quran atau peringatan tentang nuzulul Quran, dan akan kita kaitkan dengan integritas kita semua sebagai abdi negara, sebagai PNS yang kebetulan kita ditugaskan di Pengadilan Tinggi Agama Palu ini. Otomatis sesuai dengan job kita, dengan tupoksi kita masing-masing. Hadirin jamaah sholat zuhur yang berbahagia. Kata nuzulul Quran terdiri dari dua kosakata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul akar kata dari nazala, kita sudah tahu bersama artinya adalah turun. Kalau kita gabung dengan Al-Quran, nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran. Itu secara etimologi bahasanya.
Tetapi kita sudah tahu betul tentang arti nuzulul Quran yang sesungguhnya, karena setiap tahun pasti kita akan memperingatinya momen nuzulul Quran ini yang di intern kita umat Islam merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, bahkan kita menamakan peristiwa yang agung atau peristiwa yang besar. Kembali lagi tentang masa nuzul Quran, kalau kita dapat artikan adalah sebagai suatu peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, yaitu nuzulul Quran. Terkait juga peristiwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, kalau kita bisa mengartikan itu peristiwa diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita berbincang-bincang tentang Al-Quran itu ada dua fase. Pertama, diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia yang terdekat. Kemudian setelah turun di situ, baru secara berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dakwah Nabi Muhammad waktu itu, kurang lebih selama 23 tahun kalau kita bulatkan, 22 tahun sekian bulan, katakanlah 23 tahun. Lah, itu juga peristiwa ini disinggung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri, serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jamaah sekalian yang berbahagia, seperti saya katakan tadi, setiap tahun kita memperingati hari diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang selanjutnya akan disampaikan kepada umat manusia ke seluruh dunia. Kita mencoba menggali hikmah-hikmah yang kita laksanakan dalam kegiatan itu, yaitu memperingati hari diturunkannya Al-Quran. Secara umum, melalui peringatan ini kita dapat kembali mengingat betapa penting dan berharganya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup dalam setiap langkah kita. Itu secara umum. Barangkali juga bisa kita rincikan satu persatu hikmah dari kita melaksanakan peringatan hari diturunkannya Al-Quran ini. Pertama, umat Islam akan memahami sejarah dan peristiwanya diturunkannya Al-Quran. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita meningkatkan ketakwaan. Berarti iman itu bisa dikatakan bertingkat-tingkat. Boleh jadi seperti itu, atau boleh jadi kita artikan penguatan. Hari seperti tujuan kita berpuasa adalah untuk bertakwa, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kalau kita setiap tahun sekali bertakwa, takwa kita hari ini mungkin level berapa, tahun berikutnya level berapa, dan itu harus naik. Ini kata-kata meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus selanjutnya sebagai edukasi mendekatkan diri kepada Al-Quran, lebih mencintai, lebih memahami dan mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya nomor 4, meningkatkan minat dan motivasi membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang selanjutnya sebagai syiar Islam dan dakwah di kalangan umat, khususnya yang belum menjadi muslim. Dan yang terakhir, yang keenam, peringatan nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran adalah sarana efektif menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari beberapa hikmah tadi yang saya sampaikan, dan kemudian kita kaitkan dengan tadarus atau qiraat, istilahnya apa terserah, atau membaca Al-Quran yang kita laksanakan kemarin, itu sebetulnya akan mengait dengan apa yang saya sampaikan di sini. Saya menghendaki kemarin itu qiraat itu dibagi berkelompok dikasih kewajiban untuk menyelesaikan berapa juz. Walaupun keinginan saya belum terkabul diterjemahkan oleh ketua takmir, tapi masih bisa. Begini, maksud saya kita kelompokkan itu dalam praktek pembacaannya itu satu persatu. Katakanlah, dan kita tidak memburu untuk selesai hari itu juga sekian juz, enggak. Katakanlah satu kelompok 7 orang. Satu orang membaca, ditarget 1 lembar. Yang lain menyimak, mendengarkan. Dan kalau terjadi kesalahan, itu harus membetulkan. Syukur-syukur ada yang bisa menggarisbawahi ayat-ayat tertentu, mungkin untuk diterangkan kepada kelompok itu, atau tafsirnya atau tajwidnya itu dijelaskan. Itu sebetulnya kemauan saya begitu. Dan ending terakhir mau saya untuk mengetahui berapa banyak dari kita yang sudah bagus, yang sedang, dan yang lebih penting lagi, menyaring saudara-saudara kita, teman-teman kita, kalian yang masih bacaannya masih rendah. Bukan artinya untuk mencari yang jelek, bukan. Untuk selanjutnya kita bina agar bacaannya lebih bagus. Itu sebetulnya menurut saya kita pembagian kelompok itu. Tetapi dari situ sudah kita bisa mengetahui ada beberapa dari kita yang ternyata bacaannya belum bagus. Nah, itu menjadi PR bagi kita semua yang bacaannya sudah bagus, termasuk saya, untuk bagaimana menggeret, mengajak teman-teman kita yang bacaannya belum bagus. Sekali lagi, kewajiban kita untuk menjadikan lebih bagus lagi dan bagus lagi. Nah, dan kepada teman-teman kita, saudara-saudara yang merasa masih kurang, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanya kepada kita semua. Itu tujuan akhir sebetulnya yang ingin kita gapai bersama. Kita kaitkan lagi dengan pentingnya nuzul Quran ini. Sekarang kita mencoba secara garis besarnya tentang Al-Quran sendiri. Al-Quran dari kata qira'a yaqra'u Qur'an, artinya bacaan secara bahasa, bacaan. Nah, secara istilah, Al-Quran adalah merupakan kalam Allah, kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, dan seseorang yang membacanya maka nilainya adalah ibadah. Otomatis kalau ibadah berarti endingnya berpahala. Secara singkat lagi, apa sih isi kandungan dari Al-Quran itu? Secara ringkas bisa kita sampaikan bahwa isi dari kandungan Al-Quran adalah pertama, akidah. Apa akidah itu? Sengaja saya mempertanyakan kepada diri kita semua, apakah akidah itu? Karena begini, kita ini
karyawan, karyawati, pegawai di suatu instansi, yaitu namanya Pengadilan Tinggi Agama yang pegawainya semua beragama Islam. Di samping itu kita di sisi lain sebagai umat Islam harus tahu betul apakah Islam itu, lebih jauh lagi apakah Al-Quran itu, lebih jauh lagi apakah kandungan-kandungan Al-Quran itu, apakah makna Al-Quran bagi kita dalam kehidupan seorang muslim. Ya, sekali lagi kita kembali. Pertama isinya adalah akidah, tentang kepercayaan. Kalau kita uraikan satu persatu besok, rasanya akan memakan waktu yang banyak. Mungkin pada kesempatan lain akan kita singgung. Yang kedua adalah tentang ibadah. Kita tahu betul bahwa salah satu agama yang ada di dunia ini yang paling lengkap, sempurna adalah agama Islam. Itu sekali lagi di situ ada akidah, ada ibadah, dan kemudian ada akhlak, ada hukum, etika, sejarah, dan kisah-kisah orang yang dahulu. Masalah hukum, kita orang Islam itu dari bangun tidur mau sampai ke tidur lagi itu diatur sedemikian rupa hukum-hukumnya. Bahkan kita buang air hajat ke belakang pun ada tata caranya. Nah, itulah perlu kita syukuri bersama bahwa kita mempunyai agama, memeluk agama yang sangat sempurna, itu Islam, dan Al-Qur'annya yang mengatur semua sendi-sendi kehidupan kita ini. Kemudian ada akhlak, juga ada etika. Kemarin disinggung, kalau kemarin itu bukan etika, akhlak dan apa ya? Adab. Kemarin disinggung masalah akhlak dan adab. Di sini saya sebutkan akhlak dan etika. Akhlak adalah menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan manusia, perbuatan buruk, bukan tidak yang sebaliknya, yang jelek, sesuatu yang benar, sesuatu yang salah, tindakan kita semua sebagai manusia yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu akhlak. Sedangkan etika sama, hal-hal yang mengatur baik buruk, kemudian benar salah, tapi itu biasanya sumbernya adalah adat kebiasaan. Nah, di sini bisa membedakan baik menurut hukum Islam, belum tentu baik menurut adat kebiasaan atau sebaliknya. Coba kita ambil contoh yang gampang saja. Ada orang berpakaian bagus, rapi, indah, tetapi cuma sampai di atas lutut. Bagus kan? Indah kan? Bahkan bagi kaum lelaki menarik kan? Tapi belum tentu bagus menurut akhlak Islam. Itu salah satu contoh aja. Mungkin kalau kita kembangkan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Kemudian ada sejarah, ada kisah-kisah orang yang terdahulu. Salah satu manfaatnya adalah sebagai itibar atau bisa diambil hikmah-hikmahnya bagi masyarakat kita atau kaum sesudahnya. Kita tahu betul kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh. Kenapa? Dalam sejarah itu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit, dengan ditenggelamkannya dengan air bah. Lah itu semua karena mereka ingkar dan melawan Allah Subhanahu wa taala secara garis besarnya. Nah, kalau kita bisa meneladani, bisa mengambil iktibar dari kisah-kisah umat yang terdahulu, dan sekali lagi kita terapkan untuk dijauhi dalam kehidupan sekarang, mungkin hasilnya akan lebih bagus. Nah, itu salah satu kenapa Al-Quran juga
memuat kisah-kisah atau sejarah orang yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu secara garis besarnya isi atau kandungan dari Al-Quran. Mungkin kalau kita gali masih banyak lagi tentang ilmu pengetahuan, tentang sains, tentang IT, ya, kita kaitkan dengan kemajuan kebunan zaman sekarang ini. Terakhir, sebagai umat Islam, dengan peristiwa nuzul Al-Quran yang sudah kita peringati setiap tahun, kita harus bertanya dulu kepada diri kita masing-masing tentang Al-Quran ini yang sebagai pedoman hidup kita. Sudah sejauh manakah kita memahami Al-Quran? Ya, memang untuk memahami Al-Quran ada tahapan-tahapan. Pertama, cara mempelajari, membacanya dulu. Setelah membacanya, menerjemahkannya, belajar tentang tafsirnya, terus akhirnya ending isinya apa sebenarnya. Memang sangat panjang sekali untuk memahami betul isi Al-Quran ini. Tetapi itu kan sudah ada wakil-wakil atau ulama-ulama yang mewakili kita untuk mencoba memahami isi Al-Quran, dan sudah ditulis di beberapa kitab tafsir, dan kita tinggal mengikutinya saja. Enaknya di situ. Jadi tidak ada alasan bagi kita sekarang ini yang membaca Al-Quran juga kurang, kemudian menerjemahnya juga kurang, tidak ada alasan untuk tidak memahami Al-Quran sesuai dengan bahasa kita masing-masing, dan yang lebih penting lagi, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin kalau pakai bahasa yang keren, internalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita, kemudian kita ejawantahkan dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu endingnya sesungguhnya kita memperingati nuzulul Quran, menurut saya adalah itu, internalisasi nilai-nilai Al-Quran di dalam diri kita, dan kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bentuk apapun kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, dan masih banyak lagi dalam sendi-sendi kehidupan yang kita laksanakan sehari-hari. Ya, khusus untuk kita sebagai aparatur sipil negara, sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, lebih disempitkan sebetulnya kalau menurut saya, lebih banyak ke internalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan untuk meningkatkan integritas kita. Itu kalau saya mencoba mengkaitkan judul yang diberikan kepada kita, kepada kami pada siang hari ini. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, dan juga mohon maaf mungkin yang saya sampaikan ini kurang terstruktur, karena ini diberitahu setelah habis sidang tadi harus mengisi ini, dan mohon maaf kepada Pak Syafiq, harus menggantikan Pak Syafiq, kan ini sebenarnya waktunya Pak Syafiq. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya sapa kembali jamaah PTA Palu. Ya, alhamdulillah kita sudah simak bersama tadi harapan, sekaligus banyak tadi petua-petua yang disampaikan oleh pemateri kita, dalam hal ini Bapak KPTA kita. Mulai dari harapan beliau, ending daripada semarak Al-Quran yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini adalah agar kita semua mau lebih mendekatkan diri lagi dengan Al-Quran. Dan ternyata kewajiban kita terhadap Al-Quran itu banyak sekali. Bukan hanya menyimak, tetapi juga tadi membaca, sekaligus yang paling penting adalah bagaimana kita
bisa menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita, yang muaranya nanti akan meningkatkan integritas kita sebagai ASN ataupun pejabat, ya, untuk lebih meningkatkan kinerja kita ke depannya. Masya Allah. Tentu dari apa yang beliau jelaskan masih ada hal-hal yang mungkin perlu diperjelas atau ditanyakan pada kesempatan atau sesi berikut ini. Kita berikan kesempatan kepada Bapak ataupun Ibu. Alhamdulillah ada satu dari Pak Muhammad Rizal. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua, pemaparan tadi cukup menambah wawasan kami tentang Al-Quran. Namun mohon petunjuk, ada yang ingin kami tanyakan terkait dengan tema kita pada hari ini. Kami berniat sebagai ASN dan sadar bahwa bekerja itu adalah bagian daripada ibadah. Tetapi dalam keseharian kami sering luput, dan niat itu kemudian tercederai atau kemudian bergeser. Apakah ada tips supaya spirit Al-Quran dan internalisasi nilai-nilai Al-Quran itu selalu bersama kami untuk menjaga integritas, supaya selaras antara niat ibadah dan bekerja itu tidak terpisah, begitu Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Rizal. Jadi luar biasa tadi pertanyaannya, yang intinya bahwa ya memang seperti itu. Saya rasa kita semua merasakan, ya Bapak Ibu, seringkali kita sudah semangat bekerja dengan niat ibadah, tapi di pertengahan jalan, ya, sering kita lalai dalam beberapa hal sehingga mengurangi daripada kualitas atau kinerja kita. Maka bagaimana cara kita untuk menjaga spirit, untuk menyelaraskan antara konsep bekerja sekaligus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Rizal. Ini gampang-gampang susah nih pertanyaan juga. Pertama, kita semua sebagai ASN jauh sebelum kita melangkah menjadi PNS jauh, ya, itu sudah sumpah pakai Al-Quran lagi. Itu sebetulnya sudah modal pertama kita. Kemudian didukung dengan aturan-aturan. Kemudian yang kita rasakan di sini, ya, baru di sini saya mendengar satu doa ketika apel Jumat itu, mudah-mudahan gaji kami menjadi rezeki, ya, rezeki yang berkah, halal ya. Itu baru di sini saya ada doa seperti itu. Itu sebetulnya sudah, kalau kita ininya jalan, ya, berarti untuk mendorong ke arah keibadah, disiplin itu sudah sangat-sangat tinggi sekali. Coba dipahami secara mafhum mukhalafah sebaliknya. Kalau sudah disiplin, sudah berintegritas dan sebagainya, disiplin aja lah, enggak banyak-banyak. Sudah masuk kerja berarti rezekinya sudah halal. Dibalik saja. Kalau sebaliknya berarti tidak halal, kan? Apalagi sudah ditentukan jam kerjanya dari jam sekian, istirahat jam sekian, sudah sampai pulang jam sekian. Nah, itu kan sudah sesuatu yang harus kita yakini dan kita amalkan gitu, di dalam kita bekerja ini. Dan kita bahkan lebih dari itu, kita ucapkan, kita tanda tangani lagi deh, fakta integritas itu sudah cukup untuk kita mengatakan. Tetapi kita semua adalah manusia. Katanya ada rumus al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat salah dan lupa terus. Sudah diingatkan lupa terus.
tetapi kewajiban yang lupa. Tapi kalau hak nggak pernah lupa kelihatannya. Kalau hak ada remon, wah sudah ditunggu-tunggu, itu kan hak itu. Tapi kewajiban nomor sekian kan itu. Biasanya begitu. Termasuk yang ngomong juga begitu biasanya. Tetapi sekali lagi Pak Rijal ya, tips-tips untuk arah ke sana tadi, untuk agar kita kita berintegritas dan disiplin, ditambah lagi pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Nah, itu yang paling penting, yaitu mengingat hal-hal semacam itu tadi. Kalau sudah diingatkan disinggung masalah gaji, itu sudah paling paling menohok betul lah sebetulnya itu. Tetapi kita kan masih biasa-biasa saja kan. Coba tanya kepada diri sendiri. Jam 2 masih tidur lagi. Wah, itu kan betul-betul kurang ajar betul kan gitu. Habis itu banyak istighfar. Habis doa mengambil kesalahan terus beristighfar. Itu justru kan memain-mainkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kan sudah tobat, melaksanakan lagi, tobat melaksanakan lagi. Lah, coba kita pahami betul itu. Atau mungkin ya kita nggak tahu persis dan kita tidak boleh memastikan. Gara-gara itu semua mungkin sebagian doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya. Itu kalau sudah berpikir orang-orang yang sudah kepala 6 ke atas begitu. Mengingat-ingat dulu saat sudah banyak dosa, mungkin saya punya keinginan ini, keinginan itu belum terkabul. Jangan-jangan saya dulu banyak berbuat maksiat atau berbuat dosa. Nah, itulah sekitar tip-tip ya itu tadi. Mengingat kita itu memang sudah abdi negara, dari awalnya kita sudah bersumpah, berikrar kita akan menjadi PNS yang bertanggung jawab dan melaksanakan semua aturan-aturan yang digariskan tanpa kecuali. Setiap tahun kita perbarui tekad kita itu melalui fakta integritas. Setiap hari kita dicekoi orang barang, dikasih jamu, orang Jawa bilang, untuk disiplin, untuk berintegritas. Nah, itu kesimpulan seperti itu. Tapi tolong disimpulkan sendiri. Kesimpulan saya seperti itu. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang lain bisa juga menang. Ya, jadi intinya tadi penyampaian dari pemateri kita bahwa dari segi perangkat yang ada, kita sudah sering diingatkan untuk lebih menguatkan integritas kita, mulai dari doa-doa yang kita bacakan setiap apel, setiap awal dan akhir pekan, ya. Tinggal berarti dari hati kita bagaimana menghayati dari setiap kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang sebenarnya intinya mengarah ke sana untuk mengingatkan kita yang sering lupa ini terhadap kelalaian-kelalaian yang sudah kita lakukan selama ini, ya. Luar biasa. Mungkin masih ada pertanyaan berikutnya. Ada satu lagi ya, terakhir dari Bapak Dr. Andes Akadir. Terima kasih. Pertanyaan saya singkat. Bagaimana berintegrasi dengan Al-Quran sehingga bisa melahirkan nilai-nilai integritas baik dalam kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran untuk meningkatkan integritas sehingga kita, melahirkan nilai-nilai integritas. Ya, saya jelas ya, silakan Bapak. Nah, ini pertanyaan singkat tapi juga gampang-gampang susah menjawabnya. Kita juga
untuk menuju ke sana tadi seperti yang disampaikan Pak Haji Kadir, sebelumnya juga bisa menyaring, mengambil nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Seperti saya sampaikan tadi, kandungan Al-Quran ada akidahnya, ada akhlaknya, ada hukumnya, kemudian ada apa ya? Kalau ada lagi syar'uman qoblana kata, tapi saya nggak masukkan di sini tadi. Akidah, ibadah, hukum, akhlak. Nah, kita harus mengambil nilai-nilai itu dulu dari Al-Quran. Oke lah, kita belum bisa saat ini ya, bukan tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami sendiri tentang Al-Quran itu apa. Tetapi sekarang kan tidak masalah lagi. Kita bisa membaca buku, kita berdiskusi, mendengarkan diskusi seperti kemarin kita diskusi ramai di sini. Kemudian masalah apa tuh internet, kita bisa menggali, bertanya internet tentang Al-Quran isinya apa. Itu bisa. Tidak ada alasan lain, tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa memahami atau menyerap nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, setelah kita bisa mengerti, terus kita pahami, kemudian kita terapkan sedemikian rupa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah masalah hukum, masalah akidah, masalah ibadah. Contoh masalah ibadah. Ibadah ada yang wajib, ada yang sunat. Sunat dibagi sedemikian rupa kalau kita belajar lebih jauh lagi. Kalau kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam Al-Quran sekaligus bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah, berarti kita sudah bisa mempraktekkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Walaupun masih dalam paksaan, nggak apa-apa. Karena seperti sholat itu pertama terpaksa, tapi lama-lama menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan, berarti sudah masuk ke dalam kita, sudah internalisasi salah satu nilai di dalam Al-Quran. Nah, kemudian berkaitan dengan Pak Rizal tadi, mau nggak mau akhirnya integritas dalam kehidupan kita, baik formal maupun non. Nah, di situ banyak sekali lagi, banyak hukum, banyak akidah, banyak ibadah, sunat, akhlak akan tercermin di situ, pasti akan tercermin. Kalau sudah nilai-nilai sudah kita pahami, masuk di kita, menjadi keyakinan kita. Bahkan kalau kita mengerjakan itu, walaupun sunnah dapat pahala, apalagi yang wajib, dan kita praktekkan betul di masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari, utamanya ketika kita melaksanakan tugas-tugas kita sebagai PNS, sudah itu apa yang disampaikan Pak Kadir akan tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kadir. Terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan pada pemateri kita. Ya, intinya bahwa kembali lagi ya, bahwasanya untuk lebih bisa memahami sekaligus mengamal Al-Quran memang membutuhkan upaya dari kita semua untuk lebih serius lagi memahami dengan baik sehingga kita bisa mengamalkannya juga dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, sungguh sangat teduh materi pada siang hari ini. Tapi Bapak Ibu masih semangat semua? Jamaah PT Apalu? Nah, ini sudah pukul 13.30, jadi kurang lebih 5 jam lagi atau 4 jam lagi ya, kita akan segera berbuka. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan ada agenda yang luar biasa juga malam ini, silaturahmi kita di kegiatan acara Nuzulul Quran. Dan setelah ini juga kita akan sebagai bagian dari menyemarakkan Al-Quran itu sendiri, kita akan adakan kegiatan khataman Al-Quran ya,
bersama-sama. Ya, di sini kita tetap berkumpul dan mudah-mudahan dari apa yang sudah kita lakukan dari awal Ramadan sampai hari ini dicatat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kita memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Malam ini kita sudah masuk 21 Ramadan, ya. Malam ganjil, malam Jumat lagi. Subhanallah, ya. Nah, ini waktunya untuk begadang, ya. Meskipun titisan Roma Irama, Pak Sek kita ini ada titisan Roma Irama di kantor kita, Pak Sekretaris, begadang itu tidak dianjurkan. Tapi kalau untuk Lailatul Qadar, inilah masanya kita untuk begadang, bukan untuk apa-apa, tapi untuk memperbanyak diri membersamai Al-Quranul Karim, membaca baik dalam sholat maupun dalam tilawah kita. Subhanallah, saya rasa untuk kegiatan pengajian kita hari ini kita cukupkan. Dan kita akan lanjutkan dengan agenda-agenda berikutnya. Saya selaku host mengucapkan permohonan maaf kalau ada hal-hal yang kurang dari penyampaian kami, dan kepada jamaah sekalian dan juga jamaah kita di YouTube channel PTA Palu, semoga tetap istiqomah, bersemangat menggapai kebaikan di akhir Ramadan ini, ya. Kalau ulama mengatakan bahwa kuda pacu itu kalau mendekati garis finish maka dia akan semakin mengencangkan larinya untuk sampai ke finish. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari kita. Kita justru semakin loyo atau lemah di akhir Ramadan. Tadi ada satu pesan yang penting juga dari Pak Ketua tentang belajar Al-Quran. Insya Allah, ya, di kantor kita ini banyak yang bacaan Qurannya luar biasa. Nanti pasca Ramadan mungkin kita bisa lanjutkan atau realisasikan, ya, kelas belajar Al-Quran bagi pegawai-pegawai PTA Palu yang memang ingin belajar atau meningkatkan lagi kualitas bacaan Qurannya. Demikian dari kami. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali ke pantun saya kemarin, maksud hati beli es buah, ternyata isinya agar-agar dan es batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah PTA Palu, Nabelo Pura. الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك